Jangan masuk bulan Ramadan sumpek. Karena sebagian umat Islam kalau sudah masuk bulan Ramadan sumpek. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan, itu berarti min alamatil munafikin. Ada alhamdulillah, wah ini dagangan saya meningkat, mukena saya, pakaian koko saya, jualan sembako saya, ini meningkat. Saya kalau jualan makanan wadah, kalau bulan Ramadan alhamdulillah. Disunahkan sahurnya diakhirkan. Jangan sahur jam 1, jangan sahur jam 2. Saya sudah sahur ya, tadi jam 1, jangan dibangunin. Saya yang masuk pertama kali kurma, jangan lainnya. Kurma yang masuk ya. Nanti setelah kurma baru makan yang lainnya ya. Kadang-kadang alhamdulillah tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita sangat dianjurkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira. Jangan masuk bulan Ramadan sumpek. Karena sebagian umat Islam kalau sudah masuk bulan Ramadan sumpek. Puasa lagi, capek lagi, haus lagi, lapar lagi. Ini omongan seperti ini atau hati seperti ini berbahaya ini. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, jika manusia itu mendapatkan rahmat dan karunia dari aku, mereka wajib bergembira ria, bersuka cita, kata Allah Ta'ala. Ini perintah ini Pak. Ramadan itu salah satu rahmat dari Allah Ta'ala. Bulan Ramadan itu salah satu karunia dari Allah Ta'ala yang wajib ketika masuk itu bulan Ramadan, rahmat dan karunia Allah Ta'ala itu kita sambut dengan gembira. Ini ada sebagian umat Islam masuk bulan Ramadan sumpek. Ini perlu dipertanyakan imannya. Orang Allah Ta'ala memerintahkan untuk gembira, untuk senang. Ini tamu agung, ini tamu istimewa. Datangnya jarang-jarang, setahun sekali selama sebulan. Maaf, Anda kalau pulang kampung setahun sekali lebaran, kan disambut. Senang keluarga. Kenapa? Jarang pulang. Ini juga tamu istimewa, lebih istimewa mungkin dari kita bulan Ramadan ini. Makanya kalau datang bulan Ramadan wajib disambut dengan gembira, kata para ulama. Nggak boleh dilarang kita ini kalau masuk bulan Ramadan dengan hati yang sumpek, itu nggak boleh Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita nggak boleh merasa senang dengan keluarnya bulan Ramadan, dilarang oleh sebagian ulama. Contohnya seperti apa? Kadang-kadang kita mengucapkan, oh alhamdulillah seminggu lagi lebaran, alhamdulillah 3 hari lagi lebaran. Ini nggak boleh, ucapan seperti ini nggak pantas. Kenapa? Lebaran dengan Ramadan itu lebih afdal Ramadan. Makanya kata para ulama, dijaga omongan itu, dijaga. Kenapa? Ramadan ini bulan yang istimewa. Makanya dianjurkan kita ini untuk menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan, itu berarti min alamatil munafikin. Ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hatinya. Kalau orang sudah nggak senang masuk bulan Ramadan, sumpek, kepingin cepat-cepat selesai, ini tandanya orang munafik, kata para ulama. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu wajib kita sambut dengan gembira, tapi gembiranya dengan ibadah. Alhamdulillah habis gini bisa terawih, alhamdulillah habis gini bisa khatam Quran, alhamdulillah bisa ngasih makan orang yang berpuasa. Diniatkan untuk ibadah, jangan untuk urusan kerja. Oh alhamdulillah Ramadan THR keluar sebentar lagi nih. Oh alhamdulillah, wah ini dagangan saya meningkat, mukena saya, pakaian koko saya, jualan sembako saya, ini meningkat. Saya kalau jualan makanan wadah, kalau bulan Ramadan alhamdulillah. Ini jangan untuk urusan dunia, tapi untuk urusan ibadah. Jadi gembiranya itu untuk urusan ibadah, bukan gembira karena THR mau keluar.
Bukan gembira karena dagangannya, permintaannya meningkat di bulan Ramadan, bukan, untuk urusan ibadah. Bulan Ramadan ini berkah, Bu, Pak. Dalam riwayat, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumnah wal barakah latamannau haulan kamilan. Seandainya manusia itu dibuka ilmu pengetahuannya oleh Allah Ta'ala tentang kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan, niscaya manusia itu berharap bulan Ramadan itu 1 tahun penuh, bukan 1 bulan, kata Nabi. Cuma karena ditutup, keberkahannya, kemuliaannya nggak ditampakkan secara langsung. Jangankan sebulan, kalau perlu seminggu orang itu minta Ramadan itu, jangan lama-lama. Kalau sebulan kelamaan, Beb. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena nggak tahu keberkahan bulan Ramadan. Loh, kita nggak usah bahas pahalanya loh ya. Anda lihat rezekinya orang di bulan Ramadan itu naik. Orang kalau dagangan di bulan Ramadan, mau dagangan apapun, insya Allah laku. Naik. Naik, orang Ramadan itu naik. Makanya maaf kadang-kadang ya, maaf. Kalau pemerintah mundur lebarannya, ya, mundur 1 hari. Karena kan sama Muhammadiyah pakai sistem hisab, kalau pemerintah pakai sistem ru'yah. Mundur sehari, saya senang. Kalau perlu mundur 5 hari nggak apa-apa. Kenapa? Saya punya dagangan, Pak. Saya tahu berkahnya bulan Ramadan itu seperti apa. Jadi kalau pemerintah kadang-kadang nggak sama dengan Muhammadiyah, saya lebih senang. Kenapa? Ada 1 hari masih untuk jualan. Ya. Kalau perlu mundur 5 hari pemerintah itu nggak apa-apa. Itu untuk urusan dagang loh itu. Untuk urusan dagang aja rezekinya sudah kelihatan. Makanya saya kadang-kadang, walaupun orang lain, saya pun mengatakan, kenapa ya tiap hari ini kok nggak seperti bulan Ramadan? Kenapa? Dagangannya itu nggak biasa, nggak seperti biasanya. Kalau di bulan Ramadan itu perdagangan kita itu, toko itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada hari-hari selain bulan Ramadan. Saya kadang-kadang, kenapa bulan Ramadan itu nggak setahun? Kok selama sebulan? Itu urusan dagang itu, bayangkan. Belum lagi masalah ibadahnya. Makanya rugi kalau orang tidak bisa menggunakan bulan Ramadan dengan baik, itu rugi. Ya. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, kata Nabi Muhammad. Iftaradha alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa yuftahu fihi abwabul jannah, bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, kata Nabi Muhammad. Tughlaqu abwabul jahim, pintu neraka ditutup semuanya. Wa sufiyyadus sayatin, dan setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, maka dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini bulan berkah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan bulan berkah, syahrul mubarak, bulan yang paling diberkahi oleh Allah Ta'ala itu bulan Ramadan. Bayangkan Pak, di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah keluar bulan Ramadan, pintu surga ditutup lagi, pintu neraka dibuka, setan dilepas. Makanya kebangetan kalau ada orang di bulan Ramadan masih maksiat. Setannya sudah diikat kok dia maksiat. Pintu neraka sudah ditutup, dia mati kok bisa masuk neraka. Ini kebangetan ini orang ini. Makanya kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan rahima anfu man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka dan sungguh celaka, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menangi bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni, ini orang yang celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan disamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Kalau selain bulan Ramadan nggak pernah baca Quran, bulan Ramadan minimal jangan sampai nggak baca Quran. Di lain bulan Ramadan nggak pernah sholat malam, minimal di bulan Ramadan jangan sampai meninggalkan sholat taraweh. Selain bulan Ramadan nggak pernah sedekah, minimal di bulan Ramadan sedekah tiap hari. Jangan disamakan.
Ini selain bulan Ramadan nggak pernah sholat malam, bulan Ramadan nggak pernah taraweh, nggak pernah sholat malam. Selain bulan Ramadan nggak pernah puasa, masuk bulan Ramadan juga sama nggak puasa. Selain bulan Ramadan nggak pernah baca Quran, masuk bulan Ramadan nggak pernah baca Quran. Jangan ditingkatkan. Anda yang sudah terbiasa sholat malam, dinaikkan jumlahnya. Yang sudah terbiasa baca Quran, dinaikkan jumlahnya. Yang biasa sodakoh, dinaikkan. Jangan disamakan. Imam Syafi'i itu setiap hari hatam Quran. Setiap hari hatam Quran selain bulan Ramadan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, setiap hari hatam Quran 2 kali. Jadi selama bulan Ramadan Imam Syafi'i itu 60 kali hatam. Imam Abu Hanifah itu selain bulan Ramadan hatam 2 kali setiap harinya. Kalau masuk bulan Ramadan setiap hari hatam 4 kali. Jadi selama bulan Ramadan Imam Abu Hanifah itu hatam 120 kali hataman. Alhamdulillah sama seperti kita ya. Tiap hari hatam. Ya, hatam tapi baca Al-Ikhlas 3 kali. Kan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan Quran. Minimal sebulan Ramadan itu hatam Quran. Minimal. Al-Quran itu 10 lembar Bu, Pak. Habis subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Sehari 1 juz. Sebulan hatam. Jangan Facebook yang hatam. Instagram hatam, YouTube hatam, TikTok hatam. Ini Al-Quran nggak pernah hatam sama sekali. Ya, jangan. Sangu kita itu Al-Quran untuk dikubur, bukan TikTok. Ini TikTok kan tiap hari bisa, baca Quran tiap hari nggak pernah. Kalau lihat Facebook, Instagram jangan ditanya, hatam bolak-balik. Sudah dilihat lagi, sudah dilihat lagi. Jangan. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian sholat taraweh jangan ditinggal. Tiap malam sholat taraweh. Ya. Barokahnya luar biasa. Sholat taraweh ini pahalanya besar. Terserah Anda mau berapa rakaat, terserah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan sholat tarawih itu nggak ada jumlahnya. Mau 8, mau 20, mau 50, mau 100, mau 200, terserah Anda, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nggak ada masalah, terserah Anda. Yang penting sholat tarawih jangan ditinggal. Tiap malam sholat tarawih. Kemudian kalau cari sholat tarawih jangan yang singkat-singkat bacaannya. Kalau bisa sekali semalam 1 juz. Jadi sebulan hatam 30 juz. Ya. Nggak tahu di sini 1 juz gak setiap malam? 1 juz 1 juz setiap malam. Ini makmumnya tinggal 2 ini nanti di masjid ini. Saya punya kawan di Batu Malang, punya pondok pesantren. Sholat taraweh 23 rakaat dia. Jam 8 selesai Pak. Akhirnya dia berangkat, ada perlunya ke pondok salah satu kiai. Karena disuruh gurunya, ada amanat datang ke kiai ini pondok tahfidzul Quran. Kamu datang kepada kiai ini. Oh ya, habis sholat 23 rakaat taraweh, jam 8 berangkat ke pondok pesantrennya kiai itu di Batu di Malang. Sampai sana setengah 9 baru sholat isya. Di pondok itu baru sholat isya. Tanya sholat apa ini? Sholat isya ini Beb. Mana kiainya? Itu di depan. Akhirnya kiainya kelihatan. Ada perlu apa Beb? Ya mau ada yang diomongkan. Perlunya sekarang apa nanti habis taraweh? Teman saya tanya, tarawehnya berapa rakaat? 8. Oh ya sudah, taraweh dulu kata kawan saya. Oh cuma 8, dong saya 20 di pondok kok. Katanya teman ini. Nggak tahunya 8, setengah 9 mulai, jam 1 malam selesai 11 rakaat, semalam 10 juz. Tiap 3 hari hatam Quran. Tiap 3 hari hatam Quran. Teman saya nyesel ngomong itu. Coba tahu langsung ngomong perlunya. Dikira 8 rakaat sebentar. Nggak tahunya jam 1 malam baru selesai. Ya, jam 1 malam baru selesai. Kata kawan, ini cukup ke pondok ini sholat tarawih sekali seumur hidup sudah ini.
Ini nggak tertarik lagi. Bayangkan 10 juz setiap malam, 3 hari hatam Quran, selama sebulan 10 kali hataman. Di Medina itu cuma sebulan sekali hatam. Semalam cuma 1 juz di Medina, di Mekah ini 10 juz, bisa Anda bayangkan. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa diamalkan di masjid ini. Ya. Jangankan makmumnya, imamnya lari. Ya, jangankan makmumnya, imamnya lari. Subhanallah. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, mau berapapun boleh, cuma jangan keburu-keburu. Yang santai dinikmati, sholatnya dinikmati. Mau berapapun silahkan, yang penting sholat dinikmati. Mumpung bulan Ramadan, apalagi bacaan Qurannya dibawa di dalam sholat, itu pahalanya lebih besar, Pak. Anda baca Quran di dalam sholat dengan di luar sholat, pahalanya beda loh. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan setiap 2 rakaat hatam Quran. Sayyidina Utsman itu amalannya tiap hari 2 rakaat hatam Quran. Rakaat pertama Al-Fatihah 15 juz yang pertama, rakaat kedua Al-Fatihah 15 juz yang kedua. Tiap hari hatam Quran di dalam sholat. Itu amalannya Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena memang pahalanya besar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah, menantu Nabi Muhammad SAW, pintu dari kotanya ilmu, itu menafsiri hadis Nabi yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan 10 pahala. Ini 10 pahala bagi orang yang membacanya di luar sholat, tidak dalam keadaan berwudu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dia di luar sholat sambil punya wudhu baca Qurannya, itu pahalanya setiap hurufnya 25 pahala setiap huruf. Kalau dia membacanya di dalam sholat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan duduk sholatnya nggak mampu berdiri, itu setiap hurufnya 50 pahala. Kalau dia dalam keadaan berdiri sambil sholat, setiap hurufnya 100 pahala. Yasin 2 huruf 200 pahala. Itu baru Yasin, belum Fatihah loh ya. Fatihah itu ada 187 huruf. Bisa Anda bayangkan, belum bacaan surat-surat yang lainnya. Ya, oh ini pahalanya besar. Sholat maghrib Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya. Jangan dilihat kalau sholat berjamaah, dilihat kalau makmumnya nggak tahan, jangan pakai yang normal aja, yang biasa-biasa. Tapi kalau Anda mau mengamalkan sendiri nggak apa-apa, atau berjamaah tapi sudah dikasih tahu jamaahnya, ini mau baca Al-Baqarah sama Al-Imran umpamanya, jamaahnya mau, nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk kelompoknya sendiri. Itu besar pahalanya. Makanya dibiasakan untuk baca Quran itu yang lama, apalagi di dalam sholat. Sholat tarawih jangan ditinggal. Kemudian baca Quran jangan sampai ditinggal. Minimal 1 kali hataman dalam bulan Ramadan, minimal 1 kali hatam. Kemudian disunahkan juga banyak sekali sunnah-sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah untuk mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mayazalu ummatin bi khairin ma'ajjalal futur wa akhir suhur." Umatku akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Kalau buka dipercepat, Bu, jangan lama-lama, Pak. Tapi nunggu adzan, jangan belum adzan sudah disikat duluan. Katanya Habib jadi percepat adzan jam 6:15, kita jam 6 sudah buka. Bukan, nunggu adzan, nunggu masuk waktunya sholat. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang pulang dari kantor, pulang dari perusahaan, di tengah-tengah perjalanan adzan. Dia nggak mau langsung batalkan, tanggung sebentar lagi sampai rumah. Ini nggak sunnah. Kalau dengar adzan langsung dibatalkan. Mampir sebentar, beli air atau bawa sangu, langsung dimakan. Baca doa, dimakan, kemudian melanjutkan perjalanan. Jangan nunggu sebentar lagi sampai rumah, jangan. 5 kilo lagi, 1 kilo lagi sampai rumah. Dengar adzan langsung dibatalkan. Itu hukumnya sunnah. Ya. Karena orang kadang-kadang kalau pulang dari perusahaan ini tanggung, nanti aja buka sampai rumah aja.
dibatalkan di rumah. Jangan. Ini sunnah dari Nabi. Pokoknya dengar adzan langsung dibatalkan. Ya. Kemudian sahurnya diakhirkan. Kalau sahur jangan jam 1, sahur jangan jam 2. Sahur yang paling afdol menurut para ulama itu seperti orang yang membaca Al-Quran 80 ayat secara tartil. Itu 30 menit atau 45 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu paling afdolnya sahur. Ya. Jadi kalau sahur itu jangan terlalu malam, jangan mepet. 5 menit sebelum adzan makan. Jangan. Yang afdol itu 30 sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Itu waktu afdolnya kata para ulama. Jadi disunahkan sahurnya diakhirkan. Jangan sahur jam 1. Jangan sahur jam 2. Saya sudah sahur ya tadi jam 1, jangan dibanguni. Saya nggak mau sahur, nanti subuh aja dibanguni. Jangan. Sahurnya itu diakhirkan. Jangan di awal-awal, itu sunnahnya. Kemudian jangan sampai nggak sahur. Ya, tasaharu fa inna fi suhur barokah. Kata Nabi Muhammad, sahurlah kalian karena di dalam perbuatan sahur itu ada barokah. Walaupun cuma minum air nggak apa-apa. Anda sudah makan jam 1, jam 2, bangun sahur nggak mau makan, minimal minum air. Jangan sampai nggak sahur. Diniatkan untuk sahur walaupun cuma minum air. Kenapa? Karena di dalam perbuatan sahur itu ada barokah kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau berbuka Pak Bu, yang masuk pertama kali ke mulut itu kurma. Jangan wadai, jangan es teh, jangan sirup. Yang masuk pertama kali ke mulut itu kurma. Idza aftara ahadakum falyuftir bitamrin. Jika kalian ingin berbuka, maka yang pertama kali masuk ke mulut kalian adalah kurma. Fa idza lam yajid fa bima fa innahu tahur. Jika nggak ada kurma, maka air putih. Karena air putih itu suci kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini saya berapa kali diundang orang itu sudah disiapkan, maka ada kuenya, wadainya, ada kurma, ada es teh. Yang dimakan itu kadang-kadang kuenya dulu, yang diminum itu es tehnya dulu kadang-kadang. Loh, ya apa sudah? Nabi sudah mengatakan yang masuk pertama kali ke mulut itu kurma. Jadi jangan diputar balik. Kalau sudah kurma, kurma. Ini ada yang lebih parah lagi. Masuk bukan kurma, bukan air, bukan wadai. Adzan Allahu Akbar langsung jus disamsu rokok. Loh, ini apa ini? Gak ada hadisnya kata Nabi Muhammad, jika kalian berbuka maka yang pertama kali masuk ke mulut kalian adalah disamsu. Gak ada. Kurma disuruh kurma, kayak nggak ada waktu mau ngerokok. Nanti kalau habis makan kurma, minum air, keluar ngerokok silahkan. Jangan adzan langsung ngerokok. Sunnahnya itu kurma. Jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Anda kalau ngundang orang atau di masjid, kalau naruh kurma jangan 2. Kalau nggak cukup 1 nggak apa-apa. Kalau kurmanya lebih 3 taruh. Ya. Anda juga ketika ada kurma, Anda mau makan, Anda nggak suka, nggak biasa, makan 1 minimal. Kalau nggak cocok, makan 1, tapi minimal afdolnya 3. Ya. Jadi kalau bisa makan kurma 3, kurang 5, kurang lagi itu 7, ambil ganjil, jangan 6. Kurang lagi berapa? 9, kurang lagi 11, kurang lagi berapa? 13, kurang lagi berapa? 15, kurang lagi kasih kotaknya itu. Suruh makan kotaknya kurma sudah sekalian. Ya. Ini mau balas dendam atau mau apa ini? Tapi dilihat-lihat kurmanya kurma apa. Kalau kurma yang kecil-kecil murah nggak apa-apa lah 3. Tapi kalau kurma mejol Pakistan, kurma Palestina atau kurma Amerika itu kan besar Bu. 1 jempol gini besarnya. 1 biji saya hitung itu 7.000 harganya. Nah kalau 3 biji 21.000. Nah kalau 1 masjid bangkrut bandarnya nanti ini. Nah kalau kurma yang murah-murah nggak apa-apa lah, dikasih kecil-kecil nggak ada masalah. Nah. Jadi yang masuk pertama kali kurma, jangan lainnya. Kurma yang masuk, ya. Nanti setelah kurma baru makan yang lainnya, ya. Kadang-kadang orang ini Bu, subhanallah ya, namanya orang ya, kalau lihat makanan ini kalap.
lihat wadah. Anda kalau ke pasar Ramadan bingung lihat wadah itu, mau pingin beli ini, pingin beli ini, pingin beli ini, tapi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dimakan, paling satu, kalau dua itu pun separuh-separuh yang dimakan. Orang memang kalau bulan Ramadan ini subhanallah, kalau lihat makanan itu bingung. Lihat makanan itu bingung, semuanya pingin dibeli, tapi subhanallah orang puasa itu makan sedikit sudah kenyang, sudah kan kenyang. Memang kata Nabi Muhammad, yang waktu yang paling bahagia bagi orang yang sedang berpuasa itu nanti dua, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau ketika mau berbuka ini bahagianya luar biasa. Saya mau tanya, Anda lebih senang waktu sahur atau buka? Kalau sahur nggak nafsu, kadang-kadang masih ngantuk, nggak selera mau makan. Kalau buka jangan ditanya, belum adzan asar sudah ke pasar Ramadan kadang-kadang. Orang memang subhanallah, memang hadis Nabi, orang itu gembira ketika mau berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa itu memang orang puasa itu seneng lihat makanan, mau buka macem-macem, masa ini, masa itu, masa ini, seneng. Memang kebahagiaannya, cuma subhanallah makannya sedikit, itu nggak ada yang dimakan semuanya. Kita ini Pak Bu, Anda tes aja lah, Anda dalam keadaan tidak berpuasa dengan berpuasa, makannya lebih banyak dalam keadaan tidak berpuasa. Berpuasa itu makan sedikit sudah kenyang. Kenapa? Barokahnya puasa. Subhanallah, puasa ini barokahnya luar biasa. Bahkan orang puasa ini dalam riwayat dikatakan puasa itu bikin sehat. Orang kena kencing manis suruh puasa, gulanya normal, Pak. Anda boleh coba, percaya nggak percaya. Orang kena tekanan darah tinggi, hipertensi, kalau puasa tekanannya normal. Orang kena asam lambung, kena puasa, sering puasa, asam lambungnya hilang. Memang sehat, puasa ini nyehatkan. Saya punya kawan itu darah tingginya 400, 350. Saya tanya, masih minum obat? Alhamdulillah nggak pernah, Beb. Kok bisa? Puasa. Semenjak puasa, gulanya normal terus, nggak pernah minum obat. Subhanallah. Luar biasa. Memang barokahnya puasa ini sehat. Puasa ini sehat. Orang asam lambung, bayangkan, orang asam lambung ini biasanya tiap 2 jam harus makan. Tapi makannya bukan 1 piring. Makanya yang penting 3 suap, makan dikit-dikit, tapi rutin. Tiap 2 jam harus rutin. Orang asam lambung itu nggak bisa terlambat makan. Bahkan yang parah itu tiap 2 jam harus masuk. Tiap 2 jam, tapi 3 suap. Saya tahun kemarin kena asam lambung, Mbak. Minum obat asam lambung, sudah minum obat anti muntah, tetap muntah. Jangankan makan, minum muntah, minum air ini muntah. Dikasih obat anti muntah tetap muntah, disuntik dengan dosis yang tinggi tetap muntah. Saya bingung, ini asam lambung model apa ini kayak ini. Akhirnya saya sampai ke Surabaya, telepon dokter di Surabaya, ada dokter hebat di Surabaya itu, pintar, spesialis lambung, Dokter Pangestu. Saya telepon, mau daftar. Oh Pak, kalau mau daftar sekarang nunggu antrinya 2 bulan. Ya saya tambah sakit, Bu. Tak bilang kalau suruh nunggu antri 2 bulan. Saya ini dari Kalimantan, coba carikan orang-orang yang batal aja lah. Nanti kabari saya. 3 hari kemudian orangnya telepon, orang rumah sakit. Ada Pak, 2 minggu lagi baru bisa masuk. Ya nggak apa-apa, masukkan. Bayangkan, mau ke dokter lambung, antri 2 bulan Pak. Itu pun 2 minggu baru dicarikan celah orang yang batal, lapor. Akhirnya 2 minggu berangkat saya ke sana. Saya masuk jam 1 siang, keluar dari dokter itu jam 10 malam. Masuk jam 1 siang loh ini, keluar dari dokter itu jam 10 malam saya dari rumah sakit. Tambah pusing saya sampean. Bayangkan, jam 10 malam, keluar itu jam 10 malam. 1 orang diperiksa, pasiennya cuma 10 orang. Pasiennya di hari itu, dan memang dibatasi setiap hari cuma 10 orang. 1 orang diperiksa 15 menit, suruh cek lab, setelah cek lab dijelaskan 30 menit per orang. Dijelaskan 30 sampai 45 menit dijelaskan. Saya tanya sama dokternya, Dok, ini mau Ramadan 2 minggu lagi. Saya ini asam lambung, ini ya apa ini? Gak apa-apa kah saya puasa, kuatkah? Gak apa-apa Pak Ustadz, kata dokternya.
Kalau Pak Ustadz puasa sembuh, nggak pakai minum obat, nggak pakai minum obat. Betul kan? Betul. Coba sendiri kata dokternya. Subhanallah, betul. Selama Ramadan nggak pernah minum obat asam lambung. Selama Ramadan nggak pernah minum obat lambung. Selain bulan Ramadan dikasih 2 pil asam lambung sama campuran racikan sehari 2 kali. Selama bulan Ramadan full nggak pernah minum obat asam lambung sama sekali. Setelah Ramadan Lebaran kumat lagi asam lambungnya. Gara-gara kena Fanta, es teh, Coca-Cola segala macam, kena gogos, kumat lagi naik asam lambungnya. Subhanallah. Gara-gara puasa hilang asam lambungnya. Nggak pakai minum obat. Subhanallah. Bayangkan puasa ini sehat. Makanya orang yang puasa itu badannya fisiknya kuat, nggak sama seperti orang yang nggak puasa. Bayangkan orang gula bisa normal, hipertensi bisa normal, bisa Anda bayangkan. Orang yang asam lambung bisa normal. Ya. Cuma dokternya mahal Bu, Pak, di sana Pak. Saya keluar dari sana totalannya 2,5 juta. Ya. Untung habis minum obat, kalau enggak kumat lagi asam lambung saya. Bayangkan keluar dari dokter 2,5 juta. Dokternya aja itu 750.000 sekali periksa. Itu obat-obat cek lab sama obat-obatannya. Obat-obatnya itu hampir 1 juta lebih. 1,2 juta kalau nggak salah. Dikasih obat yang paling mahal saya. Sekali minum 30.000. Sekali minum 30.000, bayangkan. Pariet namanya, obat asam lambung itu. Ada raciannya, macam-macam raciannya itu saya lihat di sana ada Globazam. Globazam saya cari di sini nggak ada. Dokter yang di sini bingung, obat apa ini? Dilihat di internet, oh ini obat luar ini, Beb. Nggak ada di sini ini. Cuma Globazam isinya cuma dikit, 0,2 mg. Saya lihat di sana di internet Globazam buat kejang, epilepsi. Loh, kok dikasih obat epilepsi saya ini? Bingung saya. Akhirnya saya telepon kawan dokter saraf. Dok, ini saya dikasih obat resep asam lambung kok racikannya ada Globazam 0,2 mg. Saya lihat untuk kejang-kejang sama epilepsi, menenangkan pikiran. Oh nggak apa-apa, memang gitu. Orang asam lambung itu bawaannya was-was. Orang asam lambung itu takut mati, takut nggak sembuh, suka nangis, depresi, gampang depresi. Orang asam lambung. Jadi Anda ini yang suka depresi hati-hati, ini berarti asam lambung ini berarti. Yang suka takut mati, nggak sembuh-sembuh karena itu asam lambung. Bawaannya orang asam lambung itu seperti itu. Subhanallah. Jadi memang betul. Saya lihat orang yang kena asam lambung itu Pak. Saya punya ponakan itu nangis nggak jelas. Ditanya nggak tahu kenapa nangis sendiri. Diperiksakan asam lambung nggak tahu. Jadi memang bawaannya orang asam lambung itu suka cemas, suka takut mati, takut sakit, takut ini, nangis nggak jelas, takut nggak jelas. Itu biasanya bawaannya orang asam lambung. Kalau orang kena stroke itu bawaannya emosi, merasa nggak diperhatikan katanya dokter. Itu sudah biasa itu Pak Ustadz. Kalau orang asam lambung itu bawaannya was-was, kalau orang kena stroke bawaannya itu emosi, merasa tidak diperhatikan, padahal sudah diperhatikan. Jadi Anda kalau merawat orang stroke, kalau ngamuk-ngamuk, nggak usah heran, karena memang bawaannya itu. Begitu juga kalau orang kena asam lambung, kalau was-was, takut-takutan, itu memang bawaannya. Depresi itu memang bawaan asam lambung. Subhanallah. Bayangkan Pak, sampai obat asam lambung dikasih penenang. Dikasih penenang. Saya dikasih 0,2 mg. Itu saya biasanya tidur. Saya itu kalau tidur malam itu jam 1:30 malam baru bisa tidur. Pulang pengajian itu nggak bisa tidur langsung. 1:30 malam. Paling cepat jam 1 malam. Kadang sampai jam 3. Itu semenjak minum obat itu, racikan itu, cuma isinya 0,2 mg. Itu jam 10 sudah tidur saya. Jam 10 tidur. Bayangkan itu kadang-kadang ada orang yang stres dikasih 1 mg nggak bisa tidur Pak. Dikasih 1 mg nggak bisa tidur obatnya. Mentok 2 mg. Mentok itu 2 mg. 1 mg kadang-kadang nggak bisa tidur. Saya dikasih 0,2 sudah KO duluan. Bayangkan orang kalau sudah sumpek ngurusi dunia, stres, problem rumah tangga, dikasih 1 mg nggak mempan, ditambahi lagi 2 mg nggak mempan, terakhir dinaikkan dosisnya diganti obatnya pil Nepam.
pil anjing gila. Itu obat paling tinggi itu Pak. Kalau sudah dikasih pil nepam nggak bisa tidur, nggak lama gila orangnya ini sudah. Nggak lama gila. Bayangkan. Makanya orang fresh pikiran, hati tenang itu mahal Pak, nggak bisa dibeli. Ya. Saya aja walaupun nggak ada pikiran dikasih 0,2 mg KO, saya sampai bingung ini kok cepet ya tidur. Kadang-kadang di tengah pengajian itu sudah ngantuk kalau malam saya itu. Nggak pernah saya seperti itu Pak. Cuma dikasih 0,2. Ini kadang-kadang di luar itu maaf ada orang yang sumpah dikasih 1 mg nggak bisa tidur, dikasih 2 mg nggak bisa tidur. Bayangkan. Saya kalau nyoba 1 mg itu mungkin mulai pagi sampai malam nggak bangun itu. Orang saya pernah mau nyoba dimarahi kok sama istri saya. Nggak boleh, jangan nyoba, nggak pengen tahu aja rasanya. Yang 1 mg ini seperti apa? Karena kena yang 0,2 mg aja sudah seperti itu. Nggak taunya kakak ipar saya pernah nyoba yang 1 mg tidur mulai pagi sampai subuh. Mulai pagi sampai subuh Pak, tidur nggak bisa bangun. Dibangun itu nggak bisa, nggak mampu, badannya ini mau berdiri nggak bisa. Bayangkan itu kalau orang sehat 1 mg sudah KO. Ada orang yang nggak sehat dikasih 1 mg nggak bisa tidur sama sekali. Makanya orang sehat itu mahal, orang tenang itu mahal, nggak bisa dinilai dengan uang. Alhamdulillah, ya, nggak apa-apa walaupun banyak utangnya, yang penting pikiran fresh, ya nggak apa-apa. Cuma kalau ditagih jangan ngamuk-ngamuk. Ini sudah ngutang, ditagih ngamuk kayak seperti yang ngutangi, ini yang berat ini. Ya. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dikasih sehat walafiat Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dikasih panjang umur, di kualitas iman dan takwa kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan, bisa sholat tarawih secara sempurna di bulan Ramadan, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa bersedekah, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.